Kabar sehat, bro. Gimana Bro Daniel? Sehat. Kabar sehat juga dong ya. Ini soalnya kondisi inflasi udah mulai melandai, artinya portofolio yang merah-merah ini moga-moga bisa balik ijo-ijo lagi. Amin. Amin. Oke, dan juga untuk para cuan troopers yang mungkin belum sempat memanfaatkan momentum kemarin dengan adanya momentum kali ini ya, inflasi melandai ini bisa kemudian memilih saham yang tepat nih bareng Bro Hendy. Nah, eh, Bro Hendy, ini kalau kita ngelihat market nih ya, kalau kita ngelihat market sekarang dengan Mhm. kondisi suku bunga dinaikin 75 basis point kemarin di Amerika Serikat. Kedepannya mungkin Mhm. aja Bank Indonesia juga akan menaikkan karena gapnya antara suku bunga Amerika dan Indonesia itu kan paling cuma 50-an basis point lah ya gitu. Jadi tipis ini ya. Tapi Mhm. surprisingly market kita itu masih bisa berada di zona hijau. Nah, kalau Mhm. dari pandangan Bro Hendy sendiri ini gimana sih ngelihat market sekarang gitu, sentimen global dengan dinaikinnya 75 basis point itu di luar ekspektasi atau gimana nih? Oke. Sebenarnya kalau kita ngomong kenaikan suku bunga, misalnya 75 basis poin yang 3 kali berturut-turut ini, sebenarnya ini sudah ekspektasi ya, karena the Fed Mhm, itu tidak mau uh, dengan gampang bahwa dia stop menaikkan suku bunga gitu loh. Dan kemarin ada mhm, beberapa berita bahwa suku bunga yang terjadi kenaikan suku bunga itu tidak akan di stop oleh Jerome Powell, chairman dari oh, the Fed gitu loh. Nah, jadi kalau menurut beberapa analis dan ada beberapa berita, nah ini menunjukkan bahwa sebenarnya the Fed ini menaikkan suku bunga ini bisa dibilang lumayan works ya, karena inflasi mhm, di Amerika itu mulai melandai, tapi harga oilnya masih tetap naik gitu loh. hmm, Gitu. Nah, hanya saja kalau misalnya kita melihat dari sisi suku bunga, kenaikan suku bunga, apakah harus selalu ditanggapi dengan negatif gitu? Menurut saya sih tidak. Karena hmm. setiap sentimen negatif pasti ada yang diuntungkan gitu loh dari kenaikan suku bunga tersebut. Oke, oke. Menarik banget. Ini saya ngelihat komentar dari Cuan Troopers nih menarik juga nih. Suara Cohen lembut nih rupanya, walau kemarin sempat galak. Ini kayaknya gara-gara marketnya lagi volatilitas tinggi, makanya Iya, Cohennya galak nih. iya. Ini kalau Soalnya, di live soalnya jangan banyak. galak-galak katanya. Sebenarnya saya nggak galak, cuman kalian bacanya mungkin pada saat Iya, lagi emosi, jadi bacanya mungkin mm-mm. nggak enak. Padahal saya ngomongnya tuh biasa aja. Iya, iya, biasa aja ya. Iya, Dia harus kadang kan dibedain nih soalnya, galak sama tegas nih. iya, soalnya kan kita ngechat itu kan nggak ada tone gitu ya. Jadi Iya, nggak ada iya, iya, nada iya. dan kamu yang berasumsi sendiri gitu loh. Sedangkan saya Iya, ngomongnya iya, tuh iya. biasa aja Biasa gitu. lah ya. Namanya juga kadang saya juga kalau jadi terlalu semangat itu dikiranya kayak orang marah-marah, padahal Iya, semangat gitu kan. iya, iya makanya. Contohnya Mm-mm. ketika lagi ngomongin emiten-emiten yang sedang rally gitu kan. Semangat kan. Hmm. Iya, Gitu. Nah, itu tapi, yang bakal tapi, kita bahas tapi, nih, emitennya iya, yang mana. iya, siap. Iya, iya, iya. Oke, oke. Nih, Bro, kalau kita lihat ya, inflasi kemarin juga mulai melandai kan. Kalau di Indonesia, tapi ya di Indonesia. Kalau di luar negeri kan ini sepertinya kayak mereka punya inflasi sedikit-sedikit juga mulai melandai. Tapi Jerome Hmm. Powell-nya tetap menaikkan suku bunga. Karena tadi salah satu alasannya Bro Hen sempat bilang ya, Iya, itu tuh karena minyaknya ya, harga minyaknya naik terus gitu ya. Jadi sepertinya akan ada kenaikan inflasi dan akan diredam lagi dengan suku bunga. Nah, kalau mm, di Indonesia nih, dari US kita ke Indonesia. Nah, mm. Bro Hen itu ngelihat market kita di Indonesia ini seperti apa sih dengan adanya sentimen-sentimen global dan juga domestik terkait inflasi dan suku bunga di bulan Sekarang, di bulan November ah, ini, ya. oke. Kalau kita berkaca di lalu-lalu ya, karena ini kan Iya. adanya hari ini itu kan efek dari kejadian masa lampau. Nah, kita Mm-mm. melihat bahwa sebenarnya Indonesia, kalau kita ngomongin ada nggak sih dampak ketika
suku bunga dinaikin dan suku bunga kita memiliki gap yang sudah mulai dekat dengan the Fed. Sebenarnya kalau Mm. kita bilang efek pasti ada efek, gitu Iya. loh. Cuman seberapa besar efek itu, ya kan? Nah, Betul betul. sekarang masalahnya uh, kalau misalnya suku bunganya kita tetap tahan, otomatis bakal Mm. ada outflow besar-besaran. Gitu karena mending Mm. sekarang begini, logikanya kan kalau misalnya kita punya suku bunga 4,75 sedangkan di Amerika sana 4%, which is selisih cuma 0,75 gitu loh. Ya ngapain saya Mm. investasi di Indonesia? Kenapa harus Indonesia sangat menarik gitu loh. Nah, banyak faktor. Salah satunya adalah Mm. kalau kita melihat dari sisi valuasi IHSG, sebenarnya IHSG masih bisa tergolong murah gitu loh. Kalau kita ngomong secara sisi fundamental, Valuasi. valuasi. Oh, oke oke Nah, oke. kenapa? Karena kalau dari sisi emerging market, kita ngomong ya, kita ngomong emerging market kan sangat banyak. Salah satunya kalau kita compare to India. Nah, India itu kan kalau kita melihat IHSG apa kalau kayak kita lihat indeksnya India itu sebenarnya kan udah terbang sangat tinggi. Nah, sedangkan Indonesia kita itu which is masih di sana-sana aja gitu loh. Iya Dan iya kita iya. kalau kita melihat dari bulan April sampai bulan ini itu pun sebenarnya IHSG bergerak sideways yang sangat lebar, tapi dia Mm. tidak bikin new low. Nah, itu yang uniknya. Mm. Ketika kemarin Oktober dia outflow turun, tapi itu outflow dari foreign pun tidak besar, gitu loh. Iya. Nah, ini kan sempat kalau misalnya kita ngomong dari Asia ya, kalau kita ngomong dari Asia kayak kemarin ada berita kalau presiden dari China itu dipilih lagi menjadi 3 periode. Dan itu Mm. bukan satu sentimen yang bagus ya di Mm. dunia demokrasi ya sebenarnya ya. Nah, hanya saja eh, sekarang kita bilang, oh China kan sudah buka lockdown kok. Kan baru wacana Mm. ya, baru wacana, belum belum kejadian gitu loh. Nah, jadi menurut saya dengan kenaikan suku bunga, otomatis eh, tidak terlalu ngefek ke saham-saham kita. Mungkin yang efek Mm. itu saham-saham teknologi karena valuasinya kalau sorry bukan valuasi maksudnya kalau kita ngomong dari sisi suku bunga naik otomatis kan mereka juga nggak akan begitu perform karena market mereka itu berbeda dengan market-market seperti Big Bang, empat Big Bang Mm. dan sebagainya gitu. Oke 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 oke. Iya ya. Jadi yang lebih ngaruh itu adalah nanti ya ketika kita ngelihat Bank Indonesia ini gimana gitu ya, apakah bakal ikut naikin Pasti naik, atau pasti naik. heeh. Pasti naik Hmm. karena Sri Mulyani itu sendiri kan sudah pernah ngomong kalau per Desember itu dia akan tetap naikin Hmm. sampai uh, the Fed itu akan slow down. Nah, kapan slow down kita tunggu Desember gitu loh. Karena banyak yang expect bahwa Desember kenaikan dari the Fed hanya 50 BPS. Mm-mm. Ah, Iya dan iya iya kalau iya iya kalau iya. memang dari Desember nanti dia bisa melakukan slowdown karena dia udah ada clue nih kemarin. Lucunya itu ketika Fed, ketika Powell memberikan speech-nya, dia memberikan dua statement yang 50-50 karena kalau kita melihat dari hari Kamis ketika open, marketnya itu cuma Mm-mm. sideways, ngantuk banget kan. Iya. Nah, karena Jerome Powell mengatakan satu, tone-nya udah agak beda nih, tone-nya udah agak beda. Dia tidak Mm-mm. sangat tegas dibanding dengan yang kemarin dia ngomongnya udah agak santai karena dia kita lihat ngomongnya itu dia tidak akan cepat menurunkan suku bunga, tapi dia akan tetap Mm-mm. menaikkan. Tapi dia juga akan mempertimbangkan untuk slow down suku bunga di 1 sampai 2 meeting berikutnya. Berarti ada Hmm. chance Desember atau Januari nanti dia akan melakukan slowdown atau pivot seperti itu. Nah, Hmm. kalau memang itu Oke oke. kejadian, berarti window dressing kita berjalan Oh, ini atau Santa ngaruh Claus ya rally kita. akhirnya. Karena Heeh. timelinenya itu kalau kita lihat secara chart IHSG itu akan masuk. Kalau misalnya kita mau lihat Iya ini iya kan iya, ada chart siap. IHSG nih. Iya, Ini kan ini ini kan Januari ya. Januari sorry. November nih ya.
Ketika Mhm. November dia mungkin akan sideways, kemudian dia akan bikin satu katalis sesuatu lah dia untuk breakout ini Oke. 7.100-nya. Ketika dia breakout Heeh. berarti pola inverse head and shoulder ini valid. Oke. Saya merasa ini akan ada sesuatu di sini. Dia untuk breakout dan dia Hmm. retest lagi ke atas. Nah, tapi Mhm. apakah breakout? Menurut saya sih kayaknya 50-50 ya. Karena kita nggak tahu Mhm. keputusannya gimana. Nah, sekarang dia bikin swing low. Dia mungkin Iya. bikin swing low. Ya, mungkin ketahan di 6.900 lah atau MA 200-nya. Ini kan ketahan nih, MA 200-nya nih. Heeh. Ya kan? Ini saya hapus Iya. dulu bentar. Ini kelihatan mungkin. Ke- Ya kan? Ini kan ketahan nih MA 200-nya nih. Iya, betul betul. Nah, jadi menurut saya ini merupakan support yang sangat kuat. Nah, ini merupakan area beli Oke. kami. Ini merupakan area beli kami. Nah, Oh. kami itu masih spek ke Big Banks gitu. Jadi Mhm. Big Banks ini masih sangat menarik. Kenapa? Karena kalau kita ngelihat dari sisi flow itu masih sangat menarik untuk Big Banks sendiri. Karena Hmm. kalau Oke kita oke melihat oke. secara Ko Daniel ingat nggak ketika April itu kan ada outflow besar dari Mandiri sekitar 1T yang dia gap up Iya sekitar iya 10%, 5%, 10%, habis itu setelah libur dia turun 20%. iya. Ya. Nah, Betul betul. itu kalau kalau aku trace back ke belakang, kalau kita buy foreign flow, sebenarnya mereka masih ada di BMRI dan floating profit sudah sekitar 20 sampai 30%. Which is dengan Hmm. dana 8 sampai 9 triliun. Itu bukan dana yang Oke. kecil di Big Bang. Iya Benar ya? betul. Dan mereka masih akumulasi sampai sekarang. Nah, dua dua Big Bang kita BCA dengan Wah, Mandiri sudah ini ATH. ini menarik. Masih akumulasi padahal naik Masih terus loh itu. akumulasi, masih akumulasi, masih akumulasi. Oh, oke oke. Kalau kita melihat, coba kita lihat RTI ya hari ini ya, gimana? Iya iya. Apakah dia masih hari ini masih net Inflow. buy nggak? Masih Heeh. net buy nggak gitu loh? Bentar. Oke. Saya juga langsung Kalau kalau ngelihat kalau RTI kalau ini. kalau misalnya dia masih net buy, oh, cuma 190 bio kok, cuma Heeh. 190 bio. Nah, sedangkan dalam satu bulan ya asing Oke. masuk asing masuk sekitar 1,5 T. Nah, kita nggak usah Heeh. lihat yang regulernya all market Yang exit dan go. heeh. Nah, kita Iya, cuma lihat lihatnya yang regulernya reguler aja. Iya. 1,5 T. Kalau kita secara year to date, asing masih 65 T loh. Iya iya iya. Nah, Betul. berarti kalau kita mau bilang, oh asing outflow, enggak kok, masih ada kok gitu loh, Mm, mm, masih mm. ada kok. Dan kalau kita melihat apakah foreign-nya masih akum, akum. Seminggu terakhir ini masih akum Big Bang. Oh. Nah, kalau kita melihat, oh Stockbit 10 tahun, 20 tahun terakhir November merah, hanya 44% hijau. Kalau tahun ini kita nggak bisa ngomong serta-merta seperti itu karena nanti di Iya. akhir November ada MSCI rebalancing yang besar. Mm, mm. Dan katanya tidak ada perubahan, tapi kita nggak tahu. Katanya tidak Mm. ada perubahan ini. Cuman kan dia belum keluar katanya, kita nggak tahu. Nah, tapi yang pasti adalah ketika IHSG masih diakumulasi oleh, sorry, ketika Big Bang masih diakumulasi oleh foreign, itu Iya. bisa menjadi katalis yang bagus untuk IHSG. Hmm. Iya 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 iya. Kenapa? Iya, Karena karena kalau kan kita track back ke masa lalu, mm-mm. ke masa lampau, siapa yang bikin IHSG ATH? Big Bang. Big Bangs pasti. Iya. Betul ya? Nah, itu. Heeh. Jadi kita pegang itu kuncinya aja. Oh, jangan-jangan juga Gitu. ini kenapa market kita masih resilient ya? Masih walaupun di market lain di US sudah koreksi berdarah-darah, kita masih ketahan di 69.7 ribu. Itu berarti karena masih banyak ya sepertinya inflow yang nahan di big banks gitu ya. Sepertinya Iya, begitu ya. iya. Sekarang Hmm, kalau misalnya dibilang, oh aslinya outflow. Sekarang domestiknya lagi nahan. Ya kan? oh, Sekarang oke. domestiknya lagi Iya, nahan. Misalnya contoh kita ngomong gitu. Oh, yang iya. domestik Sorry, tahan kan eh, berarti. Bro Hendy, sorry. Ini Gimana? sepertinya suaranya Bro Hendy agak mendem dikit. Oh, mendem. Eh, Iya, agak mendem dikit. Mungkin ada settingan yang kurang pas. Tes, tes. Ah, ini oke nih. Ini oke banget. Oke.
Oke, Ya, udah oke, jelas. oke ya. Ya, Oke, oke, sip. oke, oke. Oke, Nah, lanjut. lanjut nih, Bro. Kalau kita trace back tadi katanya, Kalau kita trace back kan rata-rata IHSG itu kan dinaikin dengan Big apa Bangs. big banks. Sekarang kalau misalnya Iya. big banks-nya net sell, masa mereka tidak boleh taking profit? Hmm. Kita Hmm, hmm, ngomong hmm, hmm. kita ngomong ininya ya, karena begini, mereka itu kan masuk pasti secara ETF atau masuk secara fund. Nah, mereka fund itu kalau sudah overweight, dia kan harus menurunkan kapasitasnya. Misalnya contoh, oh dia bagi Betul. 10. Dia misalnya sekarang per porsi hanya maksimal 10%. Berarti kan dia nggak mungkin masuk 10% full. Berarti dia misalnya cuma masuk 5%. Sisanya Mhm. 5% ini untuk gap untuk profitnya. Benar ya? Nah, sekarang kalau misalnya dia udah capai nih, porsi full untuk misalnya contoh kita ngomong BCA atau Mandiri. Oh, udah capai nih. 10%-nya ini, 5% ini porsinya otomatis kan fund itu kan harus menurunkan harus taking profit nih selisihnya karena udah overweight. Mhm. Benar nggak? Dan dia harus kasih space lagi supaya dia ada ruang kenaikan. Nah, kapan Mhm. dia ruang kenaikan itu terjadi? Nah, inilah ketika saat-saat koreksi itu dia mengurangin dan ketika dia naik dia akan kembali lagi. Nah, kalau lu ngomong Mandiri Netcell, wajar. Mhm. Mandiri dari berapa dia rally-nya, Bos? Gitu Mhm. loh. Mhm. Mhm. Ya kan? Betul. Nah, sekarang yang belum Setuju. rally apa ya? Itu yang kita incar. Hmm. Nah, Ini kan itu. kalau kita lihat yang Big Bang semua udah rally gitu ya, Hmm, udah hmm, naik tinggi-tinggi semua. hmm, hmm. Ini masih ada kemungkinan diakumulasi nggak dengan inflasi yang melandai? Karena kan kayaknya tuh semakin inflasinya naik, kayaknya asingnya tuh semakin prefer ke Indonesia gitu. Betul, Kemarin-kemarin kan. Nah, betul. ini kan inflasi udah melandai. Apakah ini sinyal profit taking investor asing nih akhirnya?